Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia, dan materi kita hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Teks ulasan memiliki struktur dan ciri kebahasaan yang berbeda dengan jenis teks yang lain. Sebagai salah satu kegiatan mengapresiasi produk karya seni, ulasan yang dipaparkan dalam teks harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga mampu memberikan sumbangsih yang berharga, baik bagi penulis atau pengarang, pengulas, maupun pembaca. Baik, kita mulai dengan menelaah strukturnya. Sekarang coba kalian perhatikan teks ulasan yang berjudul Dari Keke untuk Tuhan. Jika kalian perhatikan dengan saksama, teks ulasan ini memaparkan hal-hal sebagai berikut. Ibu mulai dari paling atas ya. Itu di teksnya ada judulnya, yaitu Dari Keke untuk Tuhan. Ini judulnya ya. Oke, Ibu lanjutkan. Di bawah judul itu ada nama penulis, namanya Agnes Danovar. Kemudian penerbitnya Inandra Publish, kemudian tahun pertama terbitnya tahun 2008, dan tebal bukunya adalah 232 halaman. Nah, ini adalah termasuk ke dalam identitas buku. Meskipun tidak lengkap, tapi ini sudah mewakili identitas buku. Baik, kita mulai dari paragraf 1 ya. Paragraf 1 berarti yang ini. Oke. Di paragraf 1, penulis mengungkapkan gambaran umum tentang novel yang diulas. Penulis menyatakan bahwa novel tersebut mengisahkan ulang cerita pilu seorang gadis bernama Keke atau Gita Sesawanda Cantika yang terkena penyakit kanker jaringan lunak. Nah, akibatnya wajah Keke tidak dapat dikenali. Ini mungkin penyakit yang penyakit yang langka ya. Nah, itu yang ada di paragraf ke-1. Nah, sekarang di paragraf kedua, oke, yang ini paragraf 1, ini paragraf 2. Di paragraf kedua, penulis mengungkapkan gambaran umum berupa sinopsis atau ringkasannya. Nah, penulis menyatakan bahwa perjuangan Keke sempat berbuah manis sebab tim dokter berhasil menyembuhkan penyakitnya untuk sementara, sampai akhirnya Keke kembali mengalami sakit dan meninggal dunia. Nah, Keke menulis surat berisi doa dan curahan hati Keke kepada Tuhan. Pada paragraf tersebut, paragraf 2 ini ya, pengulas juga menyantumkan isi surat yang ditulis oleh Keke. Nah, ini suratnya ada di bawahnya ya. Nah, yang ini adalah isi suratnya. Oke, kita lanjut ke paragraf 3. Nah, ini paragraf 3 ya, yang ini. Ini adalah paragraf 3 sampai dengan bawah ya. Nah, di sini penulis mengungkapkan penilaian atau tafsiran terhadap keunggulan dan kelemahan novel Surat Kecil untuk Tuhan ini. Nah, penulis menyatakan bahwa sang novelis atau itu siapa? Agnes Danovar mengemas perjuangan Keke melawan penyakit kanker tersebut dengan baik. Ya, meskipun terdapat beberapa bagian yang agak dipaksakan sih sebetulnya. Pada paragraf 3 ini, penulis juga mengungkapkan hasil penafsiran secara singkat. Penulis menyatakan bahwa buku ini berisi hal yang menarik, bukan hanya berbicara soal penderitaan seseorang, melainkan juga memperlihatkan sebuah perjuangan sekaligus kepasrahan kepada Sang Pencipta. Nah, itu di paragraf 3. Ini paragraf 3 ya. Oke, kita lanjutkan ke paragraf 4. Ini paragraf 4 berarti di paragraf terakhir ya, yang ini. Ini paragraf 4. Oke. Penulis mengungkapkan simpulan atau rangkuman yang dirumuskan berdasarkan hasil
penilaian atau penafsiran terhadap novel. Pada paragraf ini, penulis memaparkan unsur intrinsik yang terdapat pada novel ini, mulai dari alur, latar, penokohan, sudut pandang, sampai ke amanat. Nah, penulis juga menyampaikan keunggulan berupa penggunaan bahasa dalam novel. Contoh teks ulasan yang berjudul Dari Keke Untuk Tuhan ini kita bisa melihat secara rinci untuk struktur teks ulasannya. Nah, ini struktur teks ulasannya ini terdiri atas bagian-bagian seperti berikut ini. Yang ke satu itu ada judul. Ini ya, judulnya sudah ada di sini. Judulnya yang paling atas. Untuk penulisan judul itu bisa ditulis di tengah-tengah paling atas, bisa juga ada yang menulisnya di pinggir. Untuk penulisannya ditulis dengan menggunakan huruf kapital semua. Jadi misalnya dari itu ditulisnya dengan menggunakan D A R I gitu. Boleh seperti itu. Tetapi boleh juga menggunakan seperti ini, dari Keke Untuk Tuhan. Penulisannya hanya menggunakan huruf kapital di setiap awal kata. Pengecualiannya adalah ketika ada konjungsi. Ini konjungsinya. Konjungsinya ada untuk. Nah, untuk setiap penulisan konjungsi tetap menggunakan huruf kecil ketika menuliskan judul dengan penulisan yang menggunakan huruf kapital di awalnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah ada judul di sini, judul teks ulasan yang memang biasanya berbeda dengan judul karya yang biasa kita ulas karena untuk teks ini berisi pandangan penulis terhadap suatu karya ya. Tapi untuk pemberian judul, untuk judul teks ulasan ini bersifat bebas, sesuai dengan hal yang ingin disampaikan dalam teks tersebut. Oke, yang kedua itu ada identitas buku yang ini ya, identitas buku itu yang ini. Identitas bukunya. Ini perlu ditulis ya, memang sekadar memberikan informasi mengenai buku kepada pembaca ulasan. Namun demikian ini penting. Jadi si pembaca nanti tertarik pada karya tersebut dan pembaca akan mudah untuk membeli, menyaksikan atau membaca karya tersebut. Baik, yang ketiga ini ada orientasi. Nah, yang dimaksud dengan orientasi ini dari paragraf 1. Dari sini sampai paragraf 2. Nah, yang dimaksud orientasi atau sinopsis di sini adalah dipaparkannya tentang gambaran umum sebuah karya yang diulas. Nah, gambaran umum tentang karya tersebut bisa berupa nama, tujuan, fungsi, dan sebagainya. Pada bagian orientasi ini, penulis ulasan dapat menuliskan sinopsis karya. Jika berupa karya sastra, baik itu cerpen, novel, film, teater, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi di sini boleh dituliskan sinopsisnya atau ringkasan, gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke bagian yang keempat. Oke, di bagian keempat, nah ini di paragraf yang ini ada penafsiran. Jadi bagian keempat di struktur teks ulasan ini ada penafsiran. Pada bagian ini dipaparkan penafsiran atau pandangan. Pandangan siapa? Pandangan penulis terhadap karya. Nah, untuk memperkuat penafsirannya, seorang penulis teks ulasan
juga dapat membandingkan kualitas karya yang diulas dengan karya atau benda yang lain yang jelas yang serupa gitu ya. Kalau novel berarti dengan novel yang lain, atau novel karya si A dengan novel yang lain karya si A juga misalnya. Nah, pada bagian ini penulis ulasan dapat menuliskan keunggulan dan kelemahan karya berdasarkan penilaiannya. Kalau misalnya ada bukti-bukti yang otentik atau misalnya dari pendapat dari ahli, ini boleh juga dicantumkan di sini di dalam penafsiran. Oke, yang berikutnya adalah yang kelima adalah rangkuman. Pada bagian ini, nah rangkuman di sini ya, terakhir berarti. Oke. Penulis ini merumuskan rangkuman yang ditujukan kepada pembaca atau masyarakat terhadap karya yang telah diulas berdasarkan hasil penilaian dan penafsiran yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, rangkuman dapat berisi penelaahan penulis terhadap unsur-unsur karya yang dapat dinilai. Misalnya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada karya sastra. Gitu ya. Dan yang terakhir yang keenam ini adalah simpulan. Jadi untuk simpulan bisa bersatu dengan ini, dengan rangkuman di sini. Jadi biasanya letaknya kalau simpulan pasti di akhir ya. Nah, pada bagian ini dipaparkan penilaian penulis terhadap kelebihan dan kekurangan karya atau yang diulas disertai alasan dan bukti pendukung. Simpulan juga bisa memaparkan rekomendasi kepada pembaca tentang kelayakan sebuah karya untuk dibaca, dinikmati, dibeli atau dimiliki. Begitu ya. Nah, itu untuk struktur teks ulasan. Sekarang kita ke ciri kebahasaan teks ulasan. Nah, untuk cirinya ini ada 3. Yang ke-1 adalah menggunakan kata-kata yang menyatakan sudut pandang atau keberpihakan penulis. Contohnya, berbeda dengan, di samping itu, selain itu, dan dengan kata lain. 2. Menggunakan kata-kata yang menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap karya. Sikap persetujuan atau penolakan tersebut disertai dengan alasan dan bukti pendukung yang kuat sehingga bisa diterima oleh pembaca. Misalnya dengan kata-kata bagus, menarik, atau kata kurang bagus, kurang menarik. Dan ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata sifat untuk mendukung sikap persetujuan atau penolakan. Antara lain contohnya itu menarik, layak, berhasil, atau menggunakan kata yang bermakna sebaliknya. Nah, itu untuk ciri kebahasaan teks ulasan. Nah, untuk materi kita hari ini cukup sekian dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalian bisa memahaminya dengan mudah tentunya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Semangat terus untuk membaca dan menulisnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.